Ini pengelolaan dana topografi. Pewayangan. Yang pertama, kita melihat dalam pewayangan itu kan kita mengenal tokoh Perkudoro yang dalam ajaran Jawa dia dikatakan mempunyai ilmu tertinggi karena sudah mengenal Manunggaling Kawula Gusti. Karena tripod ya. Dan kemudian kalau kita lihat dalam ajaran-ajaran di Jawa itu selalu diarahkan orang supaya ngalah, supaya kita itu sabar, supaya kita itu tidak gampang marah dan sebagainya. Dan ini saya mendapatkan sesuatu yang tidak cocok ketika dihubungkan dengan sosok Perkudoro. Coba bisa dilihat dalam cerita pewayangan apapun, nggak ada ceritanya Perkudoro itu sabar, Perkudoro itu ngalahan, itu nggak ada. Artinya ajaran yang selama ini kita terima supaya kita tuh sabar, ngalah dan sebagainya itu adalah sesuatu yang membuat supaya negara kita itu jadi lebih lemah dan dapat dikuasai bangsa asing. Yang berikutnya adalah kita lihat seringkali orang tua ngomong wong ngalah gede mekasane. Apa benar yang seperti itu? Kalau memang wong ngalah gede mekasane, nggak perlu ada revolusi fisik sampai ada peperangan melawan penjajah. Ngalah kok katanya kalau ngalah pasti akan menang. Ternyata enggak. Wong ngalah buduran mekasane yang saya simpulkan malah seperti itu. Tidak pernah ada proklamasi kemerdekaan kalau kita berpatokan pada wong ngalah gede mekasane atau luhur mekasane. Coba perhatikan lagi dalam cerita pewayangan, ketika ada perang kembang antara Satrio dan Buto Cakil, nggak ada ceritanya Buto Cakil itu kalau diasumi atau dikalahin itu diem, malah nyerang terus. Jelas, ini adalah ajaran yang merendahkan negara kita supaya kita tidak menguasai bangsa asing. Kemudian kita juga lihat bahwa beberapa dari kita mungkin mengenal istilah tamu adalah raja. Tapi coba lihat di cerita pewayangan, nggak ada ceritanya kalau tamu datang ke kerajaan yang ada di pewayangan yang digambarkan menurut kita. Tamu itu selalu jalan lampu dodot yang punya rumah. Kita kok sekarang dipaksa ngomong tamu adalah raja. Tapi dalam cerita pewayangan, kalau nenek moyang kita keluar wilayah kita, mereka harus ngomong tamu adalah raja. Sekarang dibalik, kalau kita keluar negeri, kita harus ngomong kita harus ngomong bahwa yang punya rumah adalah raja. Tapi ketika tamu ke sini, kita harus ngomong tamu adalah raja. Jelas ini ada suatu pembelokan ajaran yang sistematis sekali. Dengan demikian kita mulai mencurigai keberadaan berarti kalau sampai dibelokkan sedemikian gedenya pasti ada pembelokan yang lain. Kemudian kita mencoba jalan-jalan waktu itu ke Candi Penataran. Benar, ternyata di Candi Penataran kita menemukan beberapa relief yang tidak nyambung dengan cerita sejarah kita. Ada orang Mesir, ada orang Inka dan yang lain-lain. Digambarkan cukup detail. Semoga di sini. Nah ini. Ini hasil
Gunung Lawu di lereng yang menghadap ke arah Solo. Dalam candi ini kita lihat bahwa kita menemukan ada relief seperti ini. Relief itu patung ya. Jadi kalau patung itu kan tinggi. Dari wajah ini jelas kelihatan bahwa dia bukan orang kita. Dia seperti orang asing. Tapi orang mana? Kita lihat dari cara duduknya jelas bahwa dia orang yang ketakutan dan bentuk bibirnya jelas seperti orang ketakutan. Terus posisinya jelas posisi takluk karena dia jongkok. Dari jenis perhiasannya ini kelihatan ada bentuk kayak jam tangan. Itu menunjukkan ciri khasnya orang Sumeria. Ini kelihatan seperti menggunakan jam tangan. Kemudian kalau ciri khas orang kita itu biasanya menggunakan sumpeng, bukan anting-anting untuk laki-laki. Terus menggunakan gelang keroncong, bukan menggunakan gelang seperti jam tangan. Untuk kepalanya pun kalau kita cocokkan dengan dari Sumeria agak mirip. Kemudian kita cocokkan dengan artefak yang ada di Sumeria, ini kelihatan bahwa memang hanya dari Sumeria yang menggunakan pola seperti jam tangan. Kelihatan bentuk-bentuknya. Sekarang kita lihat relief ini, kita akan bandingkan pakaiannya dengan pakaian yang ada di Villahermosa, Meksiko. Yang ini yang di Meksiko, ini yang di Candi Cedok, mirip kan mulai dari pakaian sampai ke kepala. Kemudian ini yang di Candi Subuh, juga perhatikan mulai bentuk celana, ikat kepala dan model pegangan senjata, sangat mirip. Kalau dikatakan orang Sumeria adalah pemegang peradaban pertama, mengapa ada gambar orang Sumeria sedang tunduk di negara kita dan sedang nyembah di Meksiko? Jadi jelas Sumeria bukan pemegang peradaban pertama. Artinya sejarah dunia harus berubah. Sekarang kita masuk ke Candi Suko. Di Candi Suko kelihatan ada gambar-gambar manusia bersayap dan manusia berkepala burung. Yang ini kita cocokkan dengan yang di Meksiko dan ini yang di Bangladesh. Ada pemiripan dengan yang di Meksiko. Kita cocokkan dengan yang di Sumeria. Ini yang di Sumeria. Ini yang di Candi Suko. Sangat mirip sekali. Jadi jelas ada interaksi kebudayaan di zaman yang sama. Kalau kita bandingkan dengan yang di Pakusu jelas berbeda sekali. Jadi jelas bukan kebetulan kesamaan antara di negara kita dan di Meksiko serta di Sumeria. Ada satu tabel emas yang ada di Assyria, itu menunjukkan bahwa keberadaan manusia berkepala burung dan manusia berkepala burung yang paling tinggi itu mahkotanya mirip mahkota negara kita. Sekarang kita akan cari penataran yang ada di Blitar. Paling santai disembah kedua orang dan diikuti 3 orang berdiri. Jadi 3 orang yang berdiri pasti pengawal. Kalau kita ambil kepalanya satu persatu, terus kita cari pembanding, maka akan kelihatan bahwa ini seperti orang Cina, yang ini seperti orang Angkor Wat atau orang Champa, yang ini kayak orang suku Maya. Ini leluhur kita, ini berpakaian kayak wayang, dan ini kayak orang Timur Tengah. Artinya leluhur kita zaman dulu merupakan sesembahan dari orang Timur Tengah dan mempunyai pengawal dari 3 negara dari 2 benua. Jadi bukan hanya 1 benua dari 2 benua pengawalnya. Di Candi Penataran juga ada reliefnya orang Turki, India, dan Pakistan.
Yunani atau mungkin Romawi. Yang putri ini mirip dengan yang ini, sementara yang ini mirip dengan yang ini. Kemudian ada cerita tentang ekspansi ke benua Amerika di area 11 ini sampai ke arah belakang. Di sini terlihat bahwa ada satu kereta yang berhasil dikuasai nenek moyang kita, yang sedang dikendarai oleh orang seperti orang India. Saya masih ngomong seperti orang India. Dan itu kita kemana ke arah belakang dan berusaha dijatuhkan orang ini. Di belakangnya terlihat pertempuran yang dahsyat. Nanti kereta dan nenek moyang kita yang sedang kemana. Dalam pertempuran ini kelihatan nenek moyang kita menang, dan beberapa orang dari pihak yang mirip dengan orang India jadi korban. Di area berikutnya kelihatan pasukan dari yang mirip orang India ini tergesa-gesa masuk ke depan. Di belakangnya lagi ternyata leluhur kita masih menyerang, ada yang melempari garis depan, sehingga terjadi pertempuran di depannya garis depan. Mereka akhirnya menggunakan menambah pasukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya, termasuk menggunakan pasukan gajah. Dan pada akhirnya leluhur kita menang dan kemudian dijadikan raja di daerah yang ada pohon kaktusnya. Dan pohon kaktus jenis ini menurut ahli botani tidak ada di benua lain selain benua Amerika. Artinya serangan ini terjadi di benua Amerika, bukan di benua lain. Terjadinya kapan? Terjadinya ketika di Amerika gajah belum punah. Maka kita bandingkan gajah yang ada di Candi Penangkaran dengan gajah yang ada di daerah Honduras. Ini gajah yang di daerah Sopan Honduras. Ini Honduras juga. Ini gambar yang sketsa tadi ini. Ini juga yang di Honduras. Dan gajah di benua Amerika itu menurut data dari internet sudah punah 6.500 tahun yang lalu. Artinya minimal peperangan ini terjadi sebelum punahnya gajah di benua Amerika. Kemudian kita mulai perbandingan artefak. Ini yang dari India, ini yang di Candi Penangkaran. Coba bandingkan ikat kepala, tameng, tombak, terus kemudian ini mungkin kurang jelas ada upawitanya mirip, ini yang mirip, terus kemudian anting-antingnya pun mirip. Bahkan di sini kalau bisa lihat kelihatan ada bulatan seperti ini juga. Kemudian kita membandingkan bentuk rangde yang di Bali dan bentuk buto yang digambarkan Candi Penangkaran dengan yang di Meksiko. Mirip, ini yang di Meksiko. Posisinya di Mexico City. Kemudian melalui browsing kita juga berhasil menemukan yang ini ada di Meksiko dan yang ini yang ada di Candi Penangkaran. Coba perhatikan bentuk hiasan bau, gelang dan ininya lebih sederhana dibandingkan yang ada di Candi Penangkaran. Artinya dia lebih primitif. Ini juga membantah cerita tentang keberadaan manusia kera, karena ternyata ras manusia kera itu ada sendiri dan itu bukan leluhur kita. Jadi kalau misalkan manusia dikatakan dari manusia kera, seharusnya urutannya kan manusia dari manusia kera dari kera. Seharusnya yang rawan punah, harusnya keranya dulu. Kenapa yang punah kok manusia keranya? Ini kan aneh. Jadi kan mesti ada sesuatu yang salah dengan cerita ini. Dan kenyataannya jenis manusia kera ini masih bisa kita temukan di daerah Yahukimo, Irian Jaya. Terus keberadaan raksasa itu ternyata juga digambarkan keberadaannya di sini, di Candi Penangkaran. Dan saat ini kemungkinan mereka masih ada dalam jumlah yang tidak banyak, itu di daerah Semburo. Mereka terkenal dengan nama manusia merah karena ada teman dari Greget Nusantara yang punya perkebunan sengon di daerah
kemungkinan sejarah kita salah. Maka dengan adanya daftar bahwa ada manusia, ada orang-orang Aztec, Inca,